Google merupakan mesin pencari yang sering kita gunakan dalam keseharian untuk mencari informasi dan kebutuhan lainnya, terutama bagi kita yang bergerak di bidang desain grafis. Tentu untuk mencari referensi atau bahkan menggunakan beberapa hasil desain, gambar, foto, dan semisalnya untuk kita gunakan sebagai proyek. Namun kenyataannya tidak bisa semuanya kita ambil begitu saja, karena kita akan bertemu dengan karya yang mempunyai hak cipta. Jadi, kalau kita asal nyomot saja, ini akan berbahaya bagi kita sebagai desainer karena bisa jadi akan dikenakan sanksi bagi yang kedapatan mencuri atau menggunakan karya orang lain tanpa izin. Baiklah, dalam part 1 ini, sebelum kita membahas langsung ke kasus lisensinya, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan macam-macam lisensi terlebih dahulu ya. Ini mungkin bukan bahasan detail, hanya saja saya lebih mengarahkan kepada teman-teman agar lebih memperhatikan kembali di mana sumber tempat kalian mengambil dan menggunakan desain orang lain. Sehingga kalian akan tahu mana yang memang disediakan secara bebas bersyarat atau memang tanpa syarat. Baik, yang pertama, watermark. Watermark ini sebenarnya apa sih fungsi utamanya? Jadi sebagai fungsi desain di sini ya, watermark, kita mungkin cukup familiar lah untuk searching di internet dan beberapa web penyedia desain lainnya atau aset yang berupa gambar atau foto. Tentu nggak asing lagi dengan yang namanya watermark. Fungsi watermark itu sendiri adalah di satu sisi sebagai alat pengenal kepemilikan, fungsinya juga memang dikhususkan untuk membatasi atau menginformasikan bahwa sebuah aset digital yang dilindungi oleh hukum atau hak cipta dan tidak bisa digunakan secara bebas tanpa izin terlebih dahulu. Izin dalam artian di sini berupa atribusi, pelangganan, atau mungkin donasi, atau mungkin pembelian secara resmi. Artinya, setiap karya yang memiliki watermark tidak bisa kita gunakan secara bebas tanpa adanya serah terima atau keterangan lisensi dari yang punya aset terlebih dahulu. Jadi, jika ingin mengetahui keterangan lisensinya, maka biasanya dalam sebuah web teksnya dipertebal atau biasanya berwarna biru, dicetak ya, dan bisa diklik itu linknya. Ada penjelasan yang sangat lengkap untuk kita baca terlebih dahulu sebelum kita mendownload. Dan bagi yang abai akan hal ini, tentu memakai berbagai cara untuk bisa semuanya dicomot ya, bisa samaunya kita mencomot karya orang tersebut. Bahkan ada yang sampai menghapus watermarknya, ada aplikasi kayak gitu untuk menghapus watermark. Ini kebiasaan yang maling ya, kebiasaan maling versi digital sekarang ini. Itu bahaya untuk kalian semua. Jadi jangan dicontoh.